Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa datang beribadah, datang memuji Tuhan, datang memuliakan Tuhan. Sebelum mulai ibadah, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengambil saat teduh dan mempersiapkan hati untuk beribadah. Amin. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bersama-sama, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Memang benar, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang selalu ada bagi kita. Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janji. Kita nyatakan, dengan apa akan kubalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang sungguh baik, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan pada hari ini untuk datang beribadah, untuk datang memuji-Mu, untuk datang memuliakan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak layak, tapi layakkanlah kami Tuhan, berikanlah kami hati yang tulus, yang mau datang menyembah-Mu dengan segala yang kami miliki. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata kita sudah memasuki bulan Desember ya sekarang. Dan kita akan segera merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tapi walaupun kita tidak dapat merayakan Natal di gereja seperti biasanya, tentu saja saya percaya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kita merayakannya, tentu kita akan merayakan Natal dengan penuh sukacita. Kita akan selalu memiliki semangat Natal di hati. Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema. Bersama-sama pujikan yang di sorga disembah. Di sorga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia dan meriah bundanya. Dalam daging dikenal firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. teman-teman, kasih dan kesetiaan Allah bagi kita telah terbuktikan dengan kedatangan dan kematian Yesus Kristus di bumi ini. Sang Firman yang jadi manusia, Sang Firman yang memberikan kita harapan. Firman jadi manusia, diam di antara
Shalom teman-teman yang kasih oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan tema The Beauty of Advent. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ingin mensyukuri sesuatu yang sudah sering kami bahas, sering kami renungkan, bahkan kami reguler melakukan ini sehingga terkadang Tuhan, karena terlalu biasa kami tidak menganggap ini istimewa. Maka celikan kami agar setiap kali kami punya kesempatan merenungkan, kami bisa kembali menghayati betapa indahnya apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan terus lakukan buat kami. Kasih, keselamatan, anugerah yang besar ini. Dan Engkau menolong firman hari ini akan menolong kami untuk bisa menghargai, menghidupi, menghayati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca dari Galatia pasal 4 ayat 1-7 untuk topik Advent ini, The Beauty of Advent. Galatia 4, 1-7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Nah, teman-teman kasih oleh Tuhan, topik hari ini mengenai Advent, the beauty of Advent, keindahan dari Advent. Apa itu Advent? Ini biasa topik-topik menjelang Natal ya. Advent sederhananya adalah, ini dari bahasa Latin, Adventus, artinya kedatangan. Jadi ini minggu-minggu kita menantikan kedatangan Kristus Sang Mesias. Loh, Yesus kan sudah datang, betul. Maka kita memperingati, biasanya menjelang Natal, kita memperingati itu Advent, minggu-minggu sebelum kita merayakan Natal. Biasanya 5 minggu sebelumnya, akhir November, kita mulai masuk minggu Advent. Tapi hari ini teman-teman, kita masih menunggu Advent. Dan kedatangan Yesus yang kita tunggu bukan lagi soal kelahirannya, tapi kedatangannya yang kedua. Di mana indahnya? Nah, kalau kita ngomong kedatangan, ini minggu-minggu menantikan kan? Menunggu, menanti, itu kan bukan hal yang mengenakan, bukan hal yang menyenangkan ya. Kalau kita punya janji, kemudian orang yang kita tunggu-tunggu gak datang-datang, itu membosankan sekali. Tapi lain cerita. Ada pula penantian yang menyenangkan. Nah, penantian yang membahagiakan itu seperti apa misalnya? Nah, ini ada teman-teman pemuda di sini ya. Ada yang sudah siap untuk menikah di sini? Ada yang atau yang sudah menikah bahkan? Kalau sedang menanti misalnya, kurang berapa minggu atau bahkan berapa bulan menjelang hari H. Nah, ini biasanya penantian yang deg-deg ser ya, antara tegang tapi juga dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu ya. Nah, menunggu pernikahan. Asalkan pernikahannya dengan sukacita, dengan cinta ya, bukan karena paksaan. Kalau paksaan itu horor ya. Tapi kalau yang menyenangkan, membahagiakan, ini pasti akan jadi penantian yang ya ditunggu-tunggu dan sampai counting down. Hamin berapa posting, hamin berapa
story. Hamin berapa bikin caption. Nah itu biasanya ciri khas kalau orang sedang bahagia ya. Pasti dihitung countdown. Atau penantian yang membahagiakan, misalnya menanti liburan. Nah, ini saking COVID ya, kita sudah nggak bisa liburan kemana-mana ya. Tapi kalau bayangkan tahun-tahun sebelumnya, tiap kali mau liburan, apalagi kalau yang sudah ada plan mau ke Bali, apalagi yang ke luar negeri, wah kita udah counting down nih, kapan nih. Ini penantian yang menyenangkan. Bukan karena menunggunya menyenangkan, tapi karena akhir penantian itu yang mau dikerjakan, yang mau dilakukan, yang akan didapatkan, itu menyenangkan hati. Nah, janjian dengan sahabat juga begitu ya. Tapi kalau hari ini mungkin yang lebih relevan adalah penantian kapan COVID ini akan berakhir. Kapan vaksinnya akan efektif. Nah, penantian yang sekarang kalau belum ada kejelasan apakah kita pasti akan mendapatkan vaksin, penantian ini bisa jadi penantian yang bikin gelisah. Tapi juga bisa memberikan harapan besar kalau kita baca berita bahwa banyak vaksin sedang diuji. Dan kalau kita punya harapan, apalagi kalau dikasih tahu, vaksin akan jadi dalam tahun depan. Efektivitasnya besar. Nah, penantian yang seperti ini, itu kita akan menanti dengan sukacita. Kalau vaksin sudah ada, kita sudah punya segudang mimpi, segudang keinginan. Aku bakal kuliner, aku bakal jalan-jalan, aku bakal kongko, dan lain-lain. Tapi walaupun dalam konteks pandemi mungkin banyak hal tidak akan sama seperti sebelum pandemi ya. Nah tapi teman-teman kita bisa melihat ya bahwa penantian itu yang menentukan, itu membahagiakan, itu menyenangkan, itu hopeful atau enggak, itu bukan soal menunggunya. Tapi soal apa yang ditunggu, siapa yang ditunggu. Nah teman-teman Advent ini karenanya adalah sebenarnya sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan. Kalau ngomong soal gembira, ada dua macam kabar gembira teman-teman. Kabar gembira yang pertama itu adalah kita mendapat apa yang memang layak kita dapat. It is deserved. Kita layak untuk mendapatnya. Misalnya ya, ini karena kita melakukan usaha tertentu lalu kita mencapai hasil. Teman-teman remaja, sekolah, belajar, walaupun online sekarang, belajar tekun, dapat hasil nilai bagus. Nah, you deserve that ya. Teman-teman yang bekerja, kerja habis-habisan, lalu dapat promosi. Tutup target, lalu dapat bonus. Nah, you deserve it. Ini kabar gembira, menyenangkan. Nilaiku bagus, aku achieve. Aku dapat promosi, aku dapat bonus, aku naik gaji, dan lain-lain. You deserve this. Ini kabar gembira yang menyenangkan karena kamu memang sedang melakukan sesuatu untuk mencapainya. Nah kalau dalam kehidupan beragama ya, kita merasa kabar gembira, aku ini deserve karena aku taat Taurat. Aku baca firman Tuhan, aku beribadah, aku pelayanan, aku nggak bolong saat teduh, dan lain-lain. Semua ritual agama yang dilakuin. Kita merasa, I deserve this, Lord. Ini kabar gembira yang pertama karena memang kita mencapai apa yang kita targetkan, apa yang kita lakukan. Tapi ada kabar gembira yang kedua. Dan inilah kabar gembira yang kedua ini yang lebih mencerminkan berita Advent. Yang membuat kita gembira menantikan Advent adalah seperti yang kedua ini. Undeserved. Kita nggak layak terima. Kita mendapatkan sesuatu tanpa kita mencapai. Nah contoh ya. Walaupun sekarang sudah jarang terjadi, ya, entah apa yang membuatnya jarang terjadi, misalnya begini, teman-teman nggak belajar, nilainya anjlok di bawah standar. Mestinya nggak naik kelas tuh, mestinya nggak naik kelas. Tapi entah karena apa, yang penting bukan karena kamu nyogok ya, bukan karena kamu kirim pengacara atau utusan orang tua untuk mengintimidasi guru ya. Kamu nggak layak untuk naik kelas, tapi kamu dapat anugerah, kamu bisa naik. Entah apa yang terjadi, entah kamu dapat susulan ujian, entah karena apapun deh. Pengganti nilai yang anjlok itu, you don't deserve that. Tapi kamu dapat itu, nah ini namanya anugerah. Atau teman-teman yang misalnya kerjanya tuh below level, below standard. Mestinya dipecat itu, ada pelanggaran-pelanggaran. Perusahaan udah kasih warning, ini udah warning keempat, mestinya kamu udah di-cut. Tapi perusahaan berkata, oke ini masa pandemi. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. You don't deserve that. Pandemi yang membuat kamu selamat, bukan karena kamu selamat, kamu achieve, bukan. Kamu nggak tutup target, tapi entah karena alasan apapun, wah tiba-tiba bosnya berbaik hati dan berkata, tak bagi deh share buat kamu bonusnya. You don't deserve that. Tapi kamu dapat. Ini namanya berita gembira, dan berita gembira yang ini berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama berita gembira, sesuatu yang kita dapat, itu kita prideful, kita bangga dengan pencapaian kita. Tapi yang kedua ini, kita terima itu dengan shameful, dengan perasaan malu karena kita tahu kita nggak perform. Bahkan dengan rendah hati kita terima. Teman-teman, ini yang disebut menerima anugerah. Kamu tahu bahwa Advent itu berita gembira
yang membuat ini menggembirakan karena kita tahu posisi kita ada di mana. Lebih ke yang kedua. Mengapa Advent? Mengapa kita merayakan Advent? Yang pertama, teman-teman, Advent itu hanya bisa menggembirakan jika kita menghayati maknanya. Kalau kita menyadari nasib buruk yang membelit kita. Dan kesuraman masa depan yang akan kita hadapi. Bayangkan aja pandemi ini ya. Kalau seandainya 2019 kita tahu bakal ada COVID di 2020, kita rasanya pengen nyekip ya. Kemudian kita menanti kalau seandainya kita tahu kapan COVID berakhir, misalnya 2022 misalnya ya. Hopefully next year lah ya, tapi 2022 itu sudah cukup optimis ya. Nah kalau kita tahu begitu ya, kita pasti ya pikiran kita, waduh gila 2020, gue bentar lagi masuk 2020 ini suram nih. Tapi kita akan menantikan 2022 dengan hopeful, kalau kita tahu itu akan tahun berakhirnya. Nah teman-teman begini poinnya. Makna Advent itu hanya punya arti kalau kita tahu betul kita nggak deserve apapun dari Tuhan. Kita nggak deserve pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan. Yang kita deserve cuma satu. Untuk orang yang nggak perform, untuk orang yang nggak qualified taat kepada tuntutan Tuhan, cuma satu hukumannya. Kematian, perpisahan, penderitaan. Nah kalau kita sudah tahu ya teman-teman ya, situasi kayak begini ya. Apalagi kalau ini diakibatkan bukan karena pandemi, bukan karena situasi, tapi karena pelanggaran kita. Ini kan ada teori konspirasi, tapi ini bukan endorse teori konspirasi ya. Bayangkan seandainya betulan, ini saya bukan pro teori konspirasi COVID, tapi seandainya betul itu diciptakan di lab dan kemudian ada orang yang mungkin nggak sengaja dialah penyebabnya COVID. Nah seandainya ketahuan, dia hukumannya nggak cukup hukuman mati kali ya. Nah bayangkan kalau kamu bayangkan, ini contoh ekstrim ya, kamu bayangkan, kamu melakukan sebuah kesalahan fatal. Dan kesalahanmu itu tinggal tunggu waktu untuk kamu terima akibat paling fatal. Bagaimana rasanya? Menunggu untuk menerima hukuman, itu adalah perasaan yang paling tidak menyenangkan. Kamu bisa bayangkan narapidana yang tinggal menunggu dihukum mati, ditembak, dipancung, disetrum di kursi listrik. Itu detik-detik menuju tempat penghukuman itu adalah masa-masa paling mengerikan seumur hidup. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, Advent menjadi bermakna, menjadi menggembirakan. Kalau kita sadar betul posisi kita adalah seperti posisi narapidana. Saking kita hari ini adalah orang-orang yang menerima anugerah, maka kita perlu diingatkan sebelum menerima anugerah Yesus, siapakah kita? Karena tanpa ini, kita merasa kini kita orang yang deserve. I deserve Jesus love. Karena aku melakukan ini, karena aku begini. Tapi itu bukan seperti itu teman-teman. Nah kerusakan akibat dosa ya. Satu, relasi kita sama Tuhan, kita nggak deserve relasi apapun dari Tuhan. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau kita berdoa, Tuhan itu harus mendengar doa kita. Tuhan harus menjawab kita karena kita tekun, karena kita setia, karena kita sungguh hati. Enggak, kesungguhan hati kita sebaik apapun, sesungguh apapun, itu tidak membuat Tuhan pantas untuk mendengarkan kita. Karena akibat dosa, relasi kita sama Tuhan itu putus. Makanya Tuhan memberikan Taurat. Ini tuntutannya. Ini tuntutannya. Sejak kita berdosa, Taurat itu diberikan oleh Tuhan menjadi tuntutan hidup. Kita hubungannya bukan lagi anak dan bapa. Itu sudah lebih seperti tuan dan hamba. Lakukan ini, taat berkat tidak, taat kutuk. Penuh tuntutan. Dan bisa kita lakukan itu? Sejarah Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana bangsa pilihan gagal bolak-balik di sini. Sehingga Taurat itu bukan revelation, bukan penyataan, bukan pemberian terakhir dari Tuhan. Akibat yang kedua dari dosa adalah penderitaan. Ya, satu selesai, siap-siap untuk yang berikutnya. Ini akan jadi rally yang never ending selama kita hidup. COVID, tahun 2020 nggak ada yang menyangka. Who knows apa yang akan terjadi tahun-tahun ke depan. Dan belum lagi kita ngomong soal penderitaan yang sifatnya personal, yang menyentuh kita pribadi, yang tidak dirasakan rame-rame. Kita hadapi ini dan ini gak akan pernah selesai. Yang sedang sekolah bergumul dengan sekarang bosen Zoom, yang sekarang bekerja, stres karena pandemi mungkin punya efek, yang sedang berkeluarga, yang akan berkeluarga bingung juga sekarang nikahan online semua, ya mungkin bisa hemat juga, ada yang senang juga ya. Tapi maksudnya adalah penderitaan itu akan selalu ada dengan bentuk dan level sesuai umur kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, ini kerusakan yang paling fatal, kematian. Kematian. Ini yang paling mengerikan. Seandainya begini, mati itu nggak mengerikan. Atau kita nggak perlu mati. Kita nggak akan takut COVID kan? Kita nggak akan takut COVID. Ketakutan itu menunjukkan
apa sih di balik COVID yang paling mengerikan buat kita? Penderitaan dan kematiannya. Fisik dan kekal. Fisik dan kekal. Nah teman-teman yang kasih oleh Tuhan, kalau kita menghayati ini betul, kerusakan ini, akibat yang kita tanggung ini, dan selama di dunia ini kita tahu betul ya, relasi nggak menyenangkan itu betul-betul menyiksa. Kalau kamu harus satu tempat duduk dengan musuhmu, dengan orang yang kamu benci, rasanya gimana? Lebih baik gue nggak usah masuk ke ruangan itu, lebih baik gue nggak usah datang, karena kehadiran musuh itu mengintimidasi, itu merusak suasana di hati. Mau diajak makan ke restoran mahal, tapi kalau makannya bareng musuh, waduh, no other way, there is no way kamu mau. Penderitaan, ini nggak usah ngomong penderitaan lagi deh, semua orang pasti familiar dengan ini dan kematian. Kamu bisa bayangkan, mau bebas dari ini? Ada kebebasan dari ini teman-teman. Yang kebebasan inilah yang kita tunggu, yang kita sebut sebagai Advent. Nah teman-teman, baru kita melihat sebentar ya dari Galatia pasal 4 ayat 1 dan 7 yang kita baca tadi. Kenapa nats ini dipilih untuk menjelaskan tentang Advent? Karena ini ngomong tentang kondisi kita sebelum dan sesudah Advent, sesudah Yesus datang. Sebelum Yesus datang, tanpa Yesus, kita ini anak-anak dalam perbudakan Taurat. Ingat tadi ya, relasi. Kita ini seperti tuan dan hamba. Tuhan memberikan Taurat dan ini penuh tuntutan. Dan kita tidak akan pernah mungkin qualified. Dan makanya Paulus menyebut ini sebagai perbudakan. Kamu tahu itu perbudakan itu apa? Kamu nggak berkuasa, kamu dikuasai. Jangan pikir kita yang menguasai Taurat, aku lakukan ini. Oh enggak, kamu yang dikuasai oleh aturan itu. Kalau kamu nggak dilakuin itu, ada hukuman sudah siap menanti. Kalau kamu gagal lakukan sesuatu, lakukan A, B, C, kamu akan punya perasaan bersalah. Ini namanya diperbudak. Bukan kita yang punya kontrol, tapi kita yang dikontrol. Bayangkan, kita dikontrol oleh sesuatu yang kita sudah pasti gagal. Sehingga ini sama seperti orang yang terpidana. Ya siap-siap aja tunggu penghukuman. Tapi kabar baiknya adalah, Yesus menebus. Dan penantian kepada kedatangan, kita hari ini mungkin sudah bolak-balik ngomong tentang Natal, tentang kedatangan Yesus. Tapi bayangkan orang-orang Yahudi ketika itu belum mengerti. Apalagi di zaman perjanjian lama, nubuat-nubuat ini disampaikan bolak-balik bahwa akan datang yang dari Tuhan, yang diutus, Mesias. Dan ini dinantikan sampai ribuan tahun teman-teman. Kapan kelepasan ini datang? Kamu bayangkan kalau COVID itu masih akan selesai ratusan tahun kemudian. Amit-amit ya, jangan sampai terjadi ya. Tapi bayangkan kalau COVID dan perkembangannya dan mutasi-mutasinya itu akan bertahan sampai ratusan tahun ke depan. Itu ngeri enggak? Kita akan semakin menanti kapan vaksinnya. Kamu bayangkan, orang Yahudi zaman perjanjian lama itu menanti kelepasan seperti ini. Kapan lepas? Dan puji Tuhan, Paulus berkata, kegenapan itu datang. Yesus hadir. Itu menebus itu sama artinya dengan membayar harga agar bebas. Ini kalau konteks perbudakan zaman itu ya di orang Roma, kalau ada seorang budak dia mau bebas, mesti ada yang beli dia, mesti ada yang tebus dia. Dan setelah dia dibeli, bisa ada dua pilihan. Oke, kamu tak beli, lunas, sekarang kamu bebas. Atau kamu tak beli dari budaknya orang, sekarang kamu jadi budakku. Tapi Yesus membeli kita dan dengan harga yang teramat mahal. Yesus membeli kita bukan supaya kita jadi budaknya. Yesus memberi kita juga bukan supaya kita bebas berkeliaran semaunya sendiri. Enggak, karena tidak ada kebebasan di luar Tuhan. Pilihannya cuma dua, dosa, maut, atau Yesus. Begitu kita nggak pilih Yesus, kita pasti menjadi budaknya dosa, budaknya maut. Maka cara satu-satunya untuk bebas, Yesus membeli kita dengan darah yang mahal itu untuk menjadikan kita bukan budaknya, melainkan anaknya. Kamu tahu betapa indahnya ini teman-teman? Kamu tahu bedanya anak dan hamba? Yang kita baca tadi ya, dalam Galatia dikatakan ya, Paulus memberikan ilustrasi begini tentang anak yang akil balik, yang sudah puber, yang sudah masuk usia bisa bertanggung jawab. Nah pada zaman itu apalagi di konteks orang-orang Roma yang kaya ya, kalau seorang anak masih kecil, mau sekaya apapun keluarganya, mau setajir, sebekan apapun papanya, kalau dia masih kecil dia akan diasuh oleh bukan suster ya, kalau zaman itu budak ya. Budak yang akan mengasuh anak ini. Mau sekaya apapun papanya, anak yang masih kecil itu enggak punya kapasitas, tidak punya hak untuk memakai apapun yang dimiliki oleh papanya. Jadi dia cuma akan menikmati apa yang memang dia nikmati di usia begitu. Jadi apapun yang dikasih oleh budaknya, ya dia ikutin. Jadi sebenarnya levelnya dia adalah level enggak jauh-jauh dari budak. Fasilitasnya dia enggak punya fasilitas seperti papanya yang kaya raya itu. Karena yang mengasuh dia juga budak. Nah,
Paulus ngomong begini, ini diumpamakan nih ya, seperti kalau kita nih ya, kita ini kan punya Tuhan. Tuhan kita tuh kaya raya. Tapi kalau kita seperti anak yang belum akil balik, kita nggak bisa menikmati kekayaan karena kita diperbudak. Diperbudak oleh apa? Oleh Taurat tadi, oleh karena dosa. Kita masih hidup pokoknya Tuhan nuntut ini, kita harus lakukan ini. Hubungan kita itu antara kita sama Tuhan itu seperti Tuhan dan hamba. Penuh tuntutan. Dan terjadilah, baru ada yang namanya adopsi. Adopsi itu dari kata Yunaninya itu kira-kira arti sederhananya begini. Itu diambil ya, ditempatkan sebagai seorang anak yang sudah dewasa. Maksudnya anak laki-laki lagi, bukan sekadar anak ya, karena waktu itu ada pembedaan. Yang dapat harta warisan itu pasti adalah anak laki-laki. Nah, anak laki-laki yang sudah dewasa. Kenapa anak laki-laki yang sudah dewasa? Karena kalau adopsi lagi-lagi, kalau anak masih kecil, dia nggak menikmati apapun dari keluarganya. Nggak bisa menikmati full ya, di bawah pengasuhan budak. Tapi kalau sudah dewasa, apapun yang dimiliki oleh orang tuanya akan menjadi miliknya. Ini privilege-nya full. Dan inilah teman-teman yang dimaksud dengan usia kalau sudah akil balik. Ini sudah waktunya. Nah, perumpamaan ini dipakai oleh Paulus mau ngomong begini. Waktu Yesus datang, Advent yang kita nanti-nantikan itu, Yesus datang. Yesus membawa kita. Kita nggak lagi dibawa kutuk dosa dan tekanan oleh Taurat. Kita diterima oleh Tuhan bukan karena kita melakukan. Kita diterima oleh Tuhan semata-mata karena Yesus datang mengasihi kita dan kita terima Yesus. Kalau sudah seperti itu, jangan mau lagi hidup seperti budak. Tahu apa bedanya anak dan hamba, anak dan budak? Anak itu punya ayah, hamba itu punya majikan. Anak itu taat karena kasih, budak itu taat karena takut. Anak itu kaya, hamba itu miskin. Anak itu punya masa depan yang jelas, hamba itu masa depannya nggak jelas. Bukankah ini menyenangkan? Kalau kita nggak punya kesempatan untuk merasakan tekanan ini, mungkin cara kita menghayatinya agak berbeda. Maka teman-teman bayangkan, yang Yesus lakukan hari ini adalah membawa kita bukan ke level budak. Maka jangan mau hidup seperti budak ya. Jangan merasa lebih baik karena kamu taat. Jangan melakukan saat teduh, berdoa, ibadah. Itu karena takut ya. Nanti Tuhan begini, nanti aku kurang begini. Merasa bersalah, ya ditekan oleh perasaan bersalah. Ayo bertumbuh, ayo terima. Jangan lagi mau jadi budak, jadilah anak. Kamu taat karena mengasihi, kamu punya Bapa rohani, kamu punya Bapa di sorga. Kamu kaya semua kemurahan Tuhan beserta dengan hidup kita. Masa depan kita jelas. Semua penderitaan hari ini, kematian kita takutkan hari ini, semua dan hubungan yang buruk hari ini, entah dengan sesama dan dengan Tuhan, akan digantikan dengan keindahan. Dan kapan keindahan itu akan terjadi teman-teman? Kepenuhannya adalah ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan inilah yang kita sebut Advent. Inilah the beauty of Advent. Kita menanti kapan ya? Seperti kalau kamu yang lagi jatuh cinta ya. Aduh, kapan ini sudah pandemi lama gak ketemu. Aduh, akhirnya bisa ketemu face to face walaupun maskeran. Aduh, kalau sudah waktunya ketemu dengan orang yang cintai. Itu dinanti-nantikan bukan? Itu masa yang indah, masa penantian yang membahagiakan. Advent yang kita tunggu sekarang adalah kapan Yesus datang kembali dan memulihkan semua kehidupan kita. Aku cinta pada Yesus, aku tunggu Tuhan kapan aku bisa berelasi, ketemu face to face with you. Kapan aku bisa worship you, betul-betul full, tanpa tekanan dosaku. Tuhan kapan penderitaannya akan berakhir. Tekanan di dunia ini membuatku aku tak tahan. Jika teman-teman sedang bergumul dengan penderitaan tertentu, entah karena pekerjaan, entah karena keluarga, karena situasi keluarga bersama dengan orang tua atau keluarga yang sedang dibangun sendiri, kau bergumul dengan masa depan gak jelas karena pandemi, studi. Semakin kau tertekan, tidakkah engkau semakin menunggukan kelepasan Tuhan jawab doaku, jawab kebutuhanku. Dan kalau Tuhan menjawab itu kita lega betul, tidakkah teman-teman? Ketika Advent yang kita nantikan, Yesus datang kedua kalinya, semua itu akan disempurnakan. Tidakkah itu akan jauh lebih indah? Semakin kita tertekan, semakin kita bergumul, semakin kita bisa menghayati. Mengapa kita menghayati Advent? Teman-teman kasih oleh Tuhan, Advent kepenuhan adopsi ya. Kalau kita diadopsi itu seperti diambil sudah langsung dewasa ya. Enak bener ya. Datang diadopsi langsung bisa menikmati full. Inilah karunia Tuhan. Not because we deserve this.
We are undeserved. Tapi Yesus memberikan ini. Dan kepenuhannya teman-teman adalah ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Dan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan bisa binasa, tubuh yang tidak akan dikuasai oleh sakit dan penyakit lagi. The second advent yang kita tunggu. Ini adalah kesempatan, momen yang sangat indah. Nah tapi begini, kalau dalam orang Roma waktu itu ya, kalau mengadopsi anak misalnya, mengadopsi anak itu biasanya ada 2 tahap. Tahap pertama itu anak itu diambil, dimasukin ya dari luar ke dalam rumah, tapi ini private ceremony ya, di dalam aja. Kemudian ada yang kedua, tahap kedua itu adalah public ceremony. Ketika anak ini diumumkan ke publik bahwa dia menjadi anakku, dia menjadi bagian dari keluargaku. Jika ada seorang saudagar kaya misalnya melakukan itu. 2 tahap. Pertama diterima secara private, di dalam rumah disayangi, bisa menikmati full. Tapi yang kedua akan ada waktu dipublish. Itulah kepenuhan adopsinya. Semua orang akan tahu. Teman-teman, yang kita tunggu sekarang adalah kepenuhan adopsi ini. Status adopsi sebagai anak Tuhan ini. The second advent, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ketika itu Tuhan akan mempublish ke seluruh dunia. Siapa yang anak-anaknya, domba, siapa yang terpisah yang menolaknya, kambing. Ini akan menjadi kepenuhan yang indah sekali teman-teman. Dan kalau kita menunggu Advent seperti ini ya, ini akan menjadi penantian yang meneguhkan, yang menghiburkan, yang penuh harapan. Kenapa bisa? Karena begini, saya kasih contoh ya. Teman-teman, ada yang pernah naik kereta api? Nah kereta api sekarang sudah jauh lebih enak ya. Dulu waktu saya masih kuliah teologi, dari Lawang mau ke Surabaya kalau praktek ya, saya mesti naik kereta api ekonomi. Karena murah ya. Terus kenapa pilih ekonomi? Karena waktu itu masih ada kasus lapindo, lumpur lapindo. Jadi kalau naik bis itu lama banget ya. Sehingga milih naik kereta api, kelas ekonomi paling murah on time. Jadi bisa diprediksi jam berapa sampai. Nah tapi nggak enaknya naik kereta api ekonomi itu beda sama kereta api hari ini. Dulu beli karcis, belum tentu dapat tempat duduk. Kemudian kereta api ekonomi belum ada AC. Kalau sekarang sudah enak ada AC-nya. Ketika tempat duduknya atos keras ya. Dan yang keempat, di dalam kereta api ekonomi itu kayak bus. Ya, bus sekarang mungkin juga sudah lebih enak ya. Zaman dulu itu serba nggak enak deh ya. Enggak, bukan ngomel kok. Maksudnya mau cerita kondisinya ya. Zaman itu pedagang asongan. Itu orang ngamen. Dan kalau orang ngamen dalam kereta api itu beda loh sama orang yang ngamen di bus. Bawanya tuh bukan gitar, bukan ukulele, bawanya apa? Itu bass betot yang gede itu loh, itu tum. Dan datangnya nggak 1 orang, itu 1 tim, 4-5 orang, itu kayak mau konser aja. Lu bayangkan, nggak ada AC, beli karcis belum tentu dapat tempat duduk, tempatnya full, ada pedagang asongan sambil orang ngamen, ada yang bilang tahu Sumedang, kacang, cangcireng, aduh gila, itu sumpek, bau, aduh semua jadi satu. Dan nggak dapat tempat duduk lagi, itu melelahkan sekali. Gak enak banget deh. Aduh, kalau kamu bayangkan aja lah, seperti orang itu keringetan semua, udah sempit banget, ada orang bawa permisi, bawa alat musik gede, iya kalau lewat. Stay di lorong itu tempat kita berdiri, jadi kita berdiri mesti gini nih. Dia nyanyi di tengah suasana sumpek, belum lagi pedagang lewat, cangcireng, ayo tahu. Aduh, kamu bisa bayangkan dengan saya ceritain begini? Gak enak banget. Isinya apa kalau naik kereta api? Rasanya mau ngomel. Harap-harap, aduh semoga aku dapat tempat duduk. Ayo cepatlah sampai stasiun ini, aku sudah mau duduk. Nah mengapa saya tetap memilih naik kereta api ekonomi? Ya memang selain karena murah dan dia tepat waktu ya. Tapi karena saya sudah berhasil resolve dengan diri sendiri. Setiap kali saya naik kereta api ekonomi, saya tahu kira-kira berapa pemberhentian sih sampai kota Surabaya. Kemudian biasanya orang nggak akan selalu full dari awal sampai akhir di Surabaya. Biasanya sampai stasiun Bangil, biasanya ya. Saya sudah tahu, oh ini waktunya saya bisa dapat tempat duduk nih. Nanti sampai stasiun mana lagi, oh ini sudah ada udara seger ya. Bau apeknya udah berkurang. Sehingga pengharapan ini bahwa penderitaannya akan berkurang. Ini yang membuat saya tetap stay. Dan saya juga tahu kira-kira jam berapa saya bakal sampai di Surabaya. Dan ini membuat saya setiap kali naik kereta api ini, itu nggak ngomel tok. Nggak rebut-rebutan tempat duduk. Kadang memang kita maksudnya itu buru-buru karena beli karcis belum dulu dapat tempat duduk ya. Jadi rebutan. Sehingga itu membuat saya hopeful. Saya punya harapan bahwa saya tidak akan di kereta api ekonomi yang sumpek, yang bau apek ini seterusnya. Cuma 2 jam kok. Dia on time kok. Dia nggak akan molor kok dari jadwalnya. Yang kedua,
Saya juga jadi faithful setiap minggunya, saya nggak akan menghindar dari situasi yang nggak enak ini. Yang ketiga, saya menjadi thankful, saya tetap bisa bersyukur. Bersyukur, bentar lagi sampai di stasiun mana bisa duduk, sampai stasiun mana bisa bernafas lebih lega. Dan ini akhirnya membuat saya punya satu lagi, love. Sehingga kadangkala saya bisa masuk dan saya dapat tempat duduk. Tapi saya bisa memberikan tempat duduk saya kepada orang yang kira-kira saya melihat lebih butuh daripada saya. Karena setiap kali praktek pasti kan bawa tas gede-gede kan. Capek sebenarnya. Bisa duduk itu kadang kalau kita mau kenggong atau pura-pura nggak lihat, ya sudah terserah deh. Mau ada ibu hamil, mau ada orang tua, pura-pura tidur aja daripada sumpek. Tapi tidak demikian. Kalau hati ini sudah beres. Begitu masuk, kita nggak fokus hanya ke diri sendiri. Nggak mengeluh dengan kondisi susah dan penderitaan. Malah masih bisa lihat orang lain, dia kayaknya lebih butuh. Ibu silakan duduk, gak apa-apa. Enggak usah nyuk, gak apa-apa. Nah teman-teman, ini adalah ilustrasi. Pengalaman itu adalah seperti pengalaman kita hari ini, menanti Advent. The beauty of Advent adalah seperti ini. Bukan karena penderitaan itu hilang, masih ada gak enaknya. Masih ada tekanannya, kita kadang-kadang juga masih terus ya, jatuh bangun manusia berdosa ya. Kadang taat karena takut, taat karena sungkan, dan kadang gak mau taat. Tapi kita bersyukur. Tuhan menerima kita, bukan karena ketaatan kita. Kita taat karena kasih, bukan karena takut. Keselamatan karena anugerah, bukan karena perbuatan. Sehingga hari ini, the beauty of Advent, kita menanti kapan Tuhan akan memulihkan hidup kita sempurna. Kita tunggu waktu ini seperti kita tunggu kapan vaksin COVID keluar. Dan ada yang lebih membahagiakan daripada vaksin COVID. The second coming of our Lord, our love, Jesus Christ. Dan selama masa Advent ini jadilah orang yang hopeful, faithful, thankful, dan loveful tentu saja. Tuhan memberkatimu, mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk hal yang tidak pernah kami layak terima. We are not deserve your love, your sacrifice, everything yang sudah Tuhan kasih. Tapi kami toh tetap mendapatkannya. Kami bersyukur untuk ini Tuhan. Dan kini kami bersyukur untuk keindahan Advent. Kami sedang menanti sebuah penantian yang indah sekali. Yesus akan datang kedua kalinya. Jika kami begitu merindukan COVID akan berakhir, kami juga akan merindukan penderitaan-penderitaan yang lain yang bahkan lebih mengerikan daripada COVID juga akan berakhir. Itu adalah masa ketika Yesus datang kembali kedua kalinya. Selama kami di masa penantian ini, biar kami menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, yang hopeful, yang faithful, yang thankful, dan yang penuh kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan kita mari menyatakan iman kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Setiap kita yang percaya hendaklah berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Evangelis Hansun atas firman yang telah disampaikan. Semoga firman tersebut bukan hanya dapat kita dengarkan, namun juga dapat kita terapkan dan ingat selalu di hati dan pikiran. Sekarang dengan hati yang penuh syukur, marilah kita memberikan persembahan. Selalu baik.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami amat merindukan kedatangan-Mu, Putra-Mu Yesus Kristus. Tapi dalam masa ini Tuhan menolong kami, Tuhan menolong teman-teman yang sedang bergumul, entah dengan studi, suasana keluarga, pekerjaan, atau planning-planning ke depan yang bahkan mungkin sempat gagal dan kini dalam kebingungan. Oh Tuhan, bebaskanlah kami, lepaskanlah kami dari penderitaan ini. Tapi bukan sekedar kelepasan yang kami doakan adalah proses pertumbuhan lewat semua ini. Dan semakin kami bergumul Tuhan, kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Kiranya kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali akan segera terjadi sehingga kami menanti dengan penuh harapan selama kami hidup. Bukan hanya sekedar ingin menghindari kesulitan, tapi kami ingin menjadi berkat bahkan di tengah kesulitan. Tuhan, kami berdoa pula. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang bergumul secara finansial. Untuk orang tua, jika kami tinggal bersama-sama dengan mereka masih bekerja, oh Tuhan sediakan kebutuhan. Untuk yang punya planning studi ke depan, untuk yang punya pergumulan tentang pernikahan, untuk yang punya pergumulan tentang pekerjaan, Tuhan berikan panduan-Mu. Dan di dalam kami mencari jalan kehendak Tuhan, bawa hati kami mencari Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Sehingga kami bukan hanya mendapat berkat yang secara materi, kelepasan dari pergumulan, tapi kami mendapat pertumbuhan rohani dan kekuatan iman yang juga semakin ditambah-tambahkan. Agar ketika bahkan pandemi berlalu, kami menemukan diri kami menjadi orang yang semakin tangguh, menjadi semakin beriman, menjadi semakin penuh kasih. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa untuk gereja-Mu. Kami lama tidak bergereja, tapi bukan berarti kami tidak lagi terikat. Kami adalah gereja. Tuhan akan menolong kesungguhan kami di dalam beribadah online, di dalam bersekutu, di dalam berinteraksi, di tengah keterbatasan. Tuhan, biar kami menyembah selalu dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami juga berdoa. Kami rindu vaksin COVID bisa segera selesai diuji dan punya efektivitas yang tinggi. Kami merindukan kelepasan ini Tuhan. Kami berdoa uji yang sedang dilakukan oleh berbagai tim, berbagai vaksin di dunia sedang diuji. Tuhan berikanlah hasil, nyatakanlah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan, pada akhirnya kami juga berdoa untuk situasi di Surabaya, terutama menjelang pemilihan umum, gubernur, wali kota, dan bahkan nanti pilkada di seluruh Indonesia di tengah COVID ini Tuhan. Kami berdoa Engkau akan menolong agar situasi kondusif dan situasi berkumpul kampanye tidak membuat COVID, pandemi ini semakin parah. Kami mohon kemurahan Tuhan, demikian juga jaga kami, agar kami masing-masing pun bertanggung jawab dengan kondisi kami. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami bawa doa ini dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Bapa terima kasih. Teman-teman yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan tuntunan dari Arwah Roh Kudus menolong kita, menantikan kedatangannya kedua kali dengan hopeful, faithful, thankful, dan loveful. Mulai hari ini sampai Advent yang kedua, sampai Yesus datang kembali kedua kalinya. Amin. Silakan duduk.